Kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitabnya masing-masing, boleh dari Alkitab fisik maupun HP kita masing-masing. Pemberitaan firman Tuhan minggu hari ini, Mbak Devina berikan judul Never Give Up. Dan judul kali ini juga akan menjadi tema kita dalam 1 bulan dalam ibadah online kita. Artinya apa? Never give up, jangan pernah menyerah. Oke, sudah siap Alkitabnya? Kita buka bersama-sama di dalam kitab 2 Korintus 12 ayat yang ke-9a. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9a. Hitungan yang ketiga, kita mulai baca bersama-sama ya. Walaupun kita beribadah secara online, Mbak Devina di sini, kamu di rumah dari HP kita masing-masing, tetapi tetap fokus dengan baik untuk membaca firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9a. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita ulangi ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, kira-kira sudah berapa lama ya kita nggak ketemu? Dihitung dari bulan Maret, April, Mei, ini sudah masuk bulan Juni. Bulan keempat kita sudah tidak bertemu secara tatap muka, kita tidak bisa beribadah secara bersama-sama, kita terbatas dalam membaca firman Tuhan bersama-sama. Biasanya kita datang ke gereja, kita ketemu dengan teman dalam ibadah Tuhan remaja, tetapi kali ini kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita, pembimbing Tuhan tidak bisa ketemu dengan Mbak Devina ya. Nah, mulai bulan ini sampai ke depan, mungkin selama COVID masih berlangsung dan kita terbatas dalam ibadah secara tatap muka, mungkin kita akan menjalankan ibadah seperti ini. Kita bisa dari YouTube, kemudian IG, nanti WhatsApp, seperti tadi kita memuji Tuhan bersama-sama, dan sekarang kita mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube. Mari kita berkorban untuk hal ini ya. Jadi mungkin kita terbatas dalam hal kuota atau dan sebagainya, tetapi mari kita percaya kalau kita mau berani bayar harga kepada Tuhan untuk ibadah ini, berapa menit lah, paling 20 menit kita akan mendengarkan firman Tuhan dan bertemu dengan teman-teman secara online. Kita bayar harga dan Tuhan melihat kesetiaan kita ketika kita menaruh hati untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Seperti tema kita bulan ini, never give up, jangan pernah menyerah. Siapa sih yang tidak pernah merasa di dalam tekanan? Siapa ayo? Pasti semuanya pernah merasa dalam tekanan. Kenapa enggak? Contohnya dengan keadaan seperti ini, siapa sih yang gak tertekan? Gak bisa ke sana, gak bisa ke mall, gak bisa ke sekolah. Bahkan kalau ke sekolah kita dapat uang jajan, sekarang enggak dapat uang jajan. Aduh mbak, aku pusing, gak bisa ketemu temanku. Aduh mbak, aku pusing. Biasanya kalau malam minggu atau hari minggu aku bisa ketemu sama teman-teman yang lain dan sebagainya. Tetapi sekarang kita harus berdiam diri di rumah, kita harus membatasi pertemuan kita dengan orang-orang. Bahkan bulan kemarin harusnya tetangga kita, saudara kita merayakan ibadah bersama-sama Idul Fitri, tetapi tidak bisa. Biasanya kita yang Kristen pun kita juga melakukan tradisi itu, kita ketemu dengan saudara, dapat apa? Dapat angpau, dapat fitrah, tapi tidak bisa. Bagaimana perasaan kita? Apakah di situ kita mengalami tekanan?
Mungkin kita yang sebagai anak sekolah, kamu yang masih SMP, kamu yang masih SMA, mungkin dengan keadaan ini tidak terlalu tertekan. Karena apa? Kalian mungkin masih dapat asupan dari orang tua, masih bisa di rumah dapat jajan dari orang tua, atau makan nggak usah mikir besok makan pakai apa, nggak usah mikir. Tetapi apa yang teman-teman kamu lakukan, teman-teman yang sudah bekerja, teman-teman yang kuliah, apalagi kuliah sambil kerja, apakah kalian mengalami tekanan? Harusnya kuliah bayar pakai uang sendiri, dengan bekerja kalian bisa bayar, tetapi mungkin sekarang kalian dirumahkan, nggak bisa bekerja setiap hari, kerjanya cuma seminggu sekali. Ada loh teman kita yang di GSJ sepenuh yang dia itu kerja, tetapi kerjanya cuma seminggu sekali. Bayangkan, seminggu sekali dibayar cuma 1 kali dalam seminggu, kemudian dapat gajinya yang harusnya sebulan itu 30 kali masuk, kemudian hanya 4 kali masuk, hanya dapat uang berapa untuk bayar kuliah? Apakah cukup? Apakah cukup untuk misalkan kalian harus bayar cetak tugas lah, apa itu? Pasti kalian mengalami tekanan, pasti kita mengalami kesusahan. Nggak hanya itu, tekanan tidak datang pula dari hal-hal terdekat kita seperti pekerjaan tadi. Mungkin dengan teman kita, karena tidak ketemu, kita komunikasinya terbatas dari WhatsApp atau dari IG, terus ada salah paham, jadi kita tertekan. Kita pengen ketemu untuk menyelesaikan permasalahan kita, tapi nggak bisa ketemu. Apakah itu juga bisa menjadi tekanan dalam hidup kita? Atau mungkin di rumah, seringkali di rumah terus jadi berantem dengan papa mamanya, orang tuanya, adik-adiknya, jadi kita mengalami tekanan. Bagaimana keadaan kalian saat ini? Coba direnungkan, apakah saat ini kamu mengalami tekanan? Baik tekanan itu datang dari dalam dirimu sendiri, kamu yang merasa tertekan, atau orang-orang di luarmu yang membuat kamu itu merasa tertekan. Mbak Devina punya satu kalimat ya dalam bahasa Inggris. Yang pintar bahasa Inggris Mbak Devina jangan diecil ya. Nah, kata-katanya seperti ini. We don't grow when things are easy, but we grow when we face challenge. We don't grow when things are easy, but we grow when we face challenge. Artinya kita itu tidak tumbuh dari hal-hal yang mudah. Kita sebagai orang Kristen tidak bertumbuh dari hal-hal yang mudah, tetapi kita sebagai anak Kristen, sebagai anak Tuhan, kita bertumbuh dari berbagai tantangan, betul? Amin. Nah, amin. Karena hal-hal di luar kehidupan kita itu menjadikan kita tekanan. Apakah kita akan mengambil langkah untuk berputus asa, atau malah sebaliknya kita mau terus bersemangat di dalam Tuhan, menjadikan itu suatu tantangan? Seperti pepatah tadi bilang bahwa kita itu bertumbuh tidak dengan hal-hal yang mudah, tetapi kita bertumbuh dari hal-hal yang menjadikan kita sebagai tantangan. Amin. Amin. Mari kami semua mengajak kalian, adik-adik tunas remaja, pemuda, dan semua yang mengikuti ibadah online ini, untuk tetap bersemangat. Walaupun saat ini pandemi membuat kehidupan kita itu tertekan, kita terbatas untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tadinya kita lakukan seperti biasanya, tetapi kita harus terbatas melakukan hal-hal itu. Kita harus tetap bersemangat. Oke teman-teman, siap untuk terus bersemangat, never give up.
Amin. Mari kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Jangan lupa, ketika kita bersemangat di dalam Tuhan, kita akan mentransferkan semangat itu untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Terutama untuk keluarga kita saat ini. Keluarga kita, orang tua kita butuh semangat dan dorongan dari kita juga. Butuh doa kita, butuh api yang harusnya kita salurkan kepada mereka. Nah, kita lihat di luar dari kehidupan kita banyak orang-orang mengalami kesusahan, tetapi kita harus bersyukur bahwa saat ini kita masih ada untuk terus hidup di dalam Tuhan. Maka dari itu, never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah terhadap keadaan ini. Tetap semangat, tetap terus berdoa, tetap terus cari Tuhan. Apapun caranya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Lewat online, lewat apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Meskipun kita terbatas untuk melakukan ibadah. Amin teman-teman. Amin. Mari kita berdoa semuanya. Ambil sikap yang baik untuk berdoa. Mbak Devin akan pimpin kita di dalam doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu untuk hari ini. Kami boleh melakukan ibadah kami secara online, dan biarlah Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami untuk terus bersemangat di dalam Engkau. Itu yang menjadikan kami semangat Tuhan untuk tetap berdiri sebagai anak-Mu yang selalu takut akan Engkau, yang selalu mencari Engkau, dan kami tidak akan menyerah terhadap keadaan ini Tuhan. Bantu kami untuk kami boleh menjadi semangat buat orang-orang di sekitar kami, menyalurkan iman kami kepada keluarga kami, untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa, dan kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Kami yang bersekolah sebagai anak SMP, SMA, kuliah, bahkan kami yang bekerja, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa selalu join ibadah online kita setiap hari apa? Minggu. Jam berapa? Jam 10. Ada sukacita. Join.